Video ini ditujukan untuk pemenuhan nilai PPL gelombang 1 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Unimatul Kibetiah dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan saya gelombang 1 tahun 2021. Praktik pengalaman lapangan ini dilakukan masih sama dengan gelombang sebelumnya tahun 2020, yaitu yang dilaksanakan secara virtual dari rumah atau secara mandiri dari rumah dari desa masing-masing. Kenapa dilaksanakan secara seperti itu? Upaya ini dilakukan sebagai pencegahan dari penularan virus COVID-19 yang masih merebak di Indonesia, dan untuk menghindari kerumunan dari masyarakat serta meminimalisir terjadinya penularan COVID tersebut. Kemudian, adapun waktu pelaksanaan dari praktik pengalaman lapangan ini yaitu dilaksanakan saat liburan semester ganjil tahun 2020 atau tepatnya pada saat tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari tahun 2021. PPL ini dilakukan kurang lebih 1 bulan lamanya. Di praktik lapangan ini yaitu dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu lembaga, UMKM, atau apapun yang berkaitan dengan jurusan dengan tema besar yang telah disesuaikan. Misalnya, berkenaan dengan jurusan saya, maka saya akan mengambil tema besar yaitu bagaimana peran dari bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap UMKM yang ada di desa. Pertumbuhan perekonomian yang terjadi di Indonesia maju dengan begitu pesat. Salah satu penopang dari pertumbuhan perekonomian di Indonesia yaitu usaha kecil, usaha mikro atau UMKM. Penopang perekonomian yang ada di desa biasanya yaitu meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, pertambangan, jasa, dan lain sebagainya. Sumbangsi UMKM atau usaha mikro ini terhadap bangsa Indonesia sangat besar. Salah satunya, UMKM itu merupakan solusi dari ketimpangan pendapatan masyarakat. UMKM ini memiliki ketahanan yang tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus mendukung dan menciptakan program pemberdayaan perekonomian yang merakyat ini. Perkembangan perekonomian di desa biasanya meliputi perikanan, pertanian, perdagangan, peternakan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi dalam usaha mikro atau usaha kecil UMKM ini sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya yaitu sumber modal yang kurang. Sesuatu yang kekurangan sumber modal akan tidak baik, akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha tersebut. Maka dari itu, peran dari bank maupun lembaga keuangan di sini sangat membantu untuk kelangsungan hidup usaha tersebut. Untuk memberi pinjaman modal terhadap usaha tersebut. Sehingga dari pemaparan di atas saya akan membahas mengenai peran pembiayaan kerja kredit usaha rakyat terhadap usaha di UD Yudi Layer Farm, tepatnya di Desa Nyaten. Profil lembaga tempat saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan ini adalah di Usaha Ayam Petelur UD Yudi Layer Farm. Lembaga ini ada di alamat RT 1 RW 4 Desa Nyaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Pemilik dari usaha ini bernama Bapak Rohmat Wahyudi. Beliau merupakan seorang yang
seorang asli desa tersebut. Beliau merantau kemudian pulang mendirikan usaha tersebut. Dulu beliau mendirikan usaha ini untuk memenuhinya sehari-hari, yang pada saat itu sangat kurang, sehingga beliau berinisiatif untuk mendirikan usaha tersebut dan ingin meraih keuntungan dari usaha tersebut. Awal mula beliau mendirikan usaha ini, beliau hanya memiliki 800 ekor ayam saja. Kemudian pada tahun berikutnya beliau melakukan kredit usaha KUR itu untuk pengembangan usahanya, sehingga jumlah ayam sekarang yang dimilikinya yaitu 2100 ayam. Kemudian 1100 ekor, 1600 ekor itu produktif dan siap bertelur setiap harinya. Setiap harinya ayam yang ada di UD Yudi Lion Farm ini menghabiskan pakan sebanyak 75 kg pakan. Pakan tersebut sudah dicampur-campur dengan takarannya sendiri. Adapun macam-macam pakannya yaitu konsentrat, mineral, kemudian ada vitamin, premix, jagung, dan lain sebagainya. Pakan tersebut dicampur dengan takaran-takaran yang telah disesuaikan menggunakan mesin pencampur makanan, maupun jarak kandang dari rumahnya Pak Yudi ke kandangnya itu kurang lebih 25 meter. Kandangnya tepat berada di belakang rumah Pak Yudi. Pembersihan kandang biasanya dilakukan selama 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Senin dan hari Jumat. Pembersihan kandang ini seminggu 2 kali itu dilakukan untuk mencegah adanya bau-bau yang gak enak, dan juga untuk menghindari agar si ayam itu tetap sehat dan tidak tercemar penyakit dari minuman yang dihasilkan, membersihkan tempat minumnya, dan lain sebagainya. Pak Yudi ini tidak memiliki karyawan 1 orang pun. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang ada di UD Yudi Lion Farm. Permasalahan yang ada sejak merebaknya virus COVID-19 di Indonesia yaitu penurunan omset yang terjadi pada UD Yudi Lion Farm. Sehingga dari permasalahan tersebut saya menemukan temuan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran kredit usaha rakyat terhadap usaha ayam petelur di UD Yudi Lion Farm. Yang kedua, apa saja kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut di UD Yudi Lion Farm. Yang pertama yaitu bagaimana peran kredit usaha rakyat terhadap UD Yudi Lion Farm. Menurut Bapak Rahmat Wahyudi sebagai pemilik dari usaha ayam petelur UD Yudi Lion Farm, peran kredit usaha rakyat ini sangat membantu kelangsungan hidup usaha ayam Bapak Rahmat Wahyudi tersebut. Karena pada awalnya ayam yang dimiliki Bapak Rahmat Wahyudi itu adalah 800 ekor ayam. Kemudian dengan mengajukan pinjaman modal kerja kredit usaha rakyat, sehingga Bapak Rahmat Wahyudi itu mengalami peningkatan ayamnya dari 800 dulu sekarang hingga menjadi 2100 ekor ayam. Sehingga menurut beliau peran dari kredit usaha rakyat itu sangat membantu pengembangan usaha beliau, dari peningkatan jumlah ayam, terus kemudian penambahan kandang, ada lagi perbaikan kandang, terus juga yang penting yaitu peningkatan omset dari keuntungan hasil dari produksi ayam tersebut. Yang kedua yaitu kredit usaha rakyat ini, pada Bapak Rahmat Wahyudi ini mengajukan kredit usaha rakyat pada Bank BRI. Adapun persyaratan mengajukan KUR Mikro Bank BRI ini, yang pertama adalah pribadi atau individu yang sedang melakukan usaha produktif. Yang kedua, persyaratan administratif
bisa meliputi KTP, KK, dan surat izin usaha. Yang ketiga, tidak sedang memiliki atau menjalankan kredit lain. KUR Mikro Bank BRI ini menawarkan pinjaman hingga 50 juta rupiah dengan suku bunga 6% per tahun dan batasan waktu maksimal yaitu 3 tahun. Selanjutnya yaitu kendala dan bagaimana cara mengatasinya. Kendala yang ada di UD Yudi Lion Farm ini yang pertama yaitu harga telur yang fluktuatif. Harga telur yang naik turun ini merupakan harga yang wajar karena penawaran dan permintaan pasar. Saat harga naik, permintaan pada pasar pasti akan menurun. Sebaliknya, saat harga turun, penawaran pada pasar pasti menaik. Hal ini sangat wajar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran tersebut, sehingga upaya Pak Yudi untuk mengatasinya yaitu tetap menjual telur tersebut pada toko sembako yang ada di sekitar rumahnya. Upaya ini dilakukan Pak Yudi ketika telur yang ia produksi itu dengan harganya anjlok. Kemudian Pak Yudi menjualnya ke toko-toko sekitar rumahnya dengan harga yang terjangkau murah. Kenapa? Agar tidak terbengkalai telur-telur tersebut di gudang. Selanjutnya yaitu sulit pengembangan usaha. Itu merupakan kendala yang ada di UD Yudi Lion Farm. Sehingga Pak Yudi mengajukan pinjaman kredit usaha tadi dengan mengambil KUR Mikro Bank BRI, dan upaya itu dilakukan untuk agar usaha yang dilakukan Pak Yudi itu berkembang dan bisa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat melakukan kredit usaha rakyat tersebut, jangan lupa persyaratan dan juga prosedurnya harus lengkap agar pengajuan dari kredit usaha tersebut bisa di ACC. Selanjutnya yaitu harga pakan yang naik. Harga pakan naik ini biasanya jika membelinya sudah campuran. Maka dari itu Pak Yudi mensiasatinya dengan cara membeli ke distributor besar agar mendapatkan harga yang lebih miring. Demikian tadi pemaparan hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya. Semoga suka ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.